Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Quratul Akyuni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami pada chapter 5, yaitu tentang vitamin B9 dan B12. Saya bersama rekan saya, ada Nurul Rahmi dan juga Rezina Bila. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai vitamin B9 atau bisa juga disebut dengan folat. Vitamin B9 ini biasa disebut folat, juga bisa asam folat, dan juga teroil glutamic acid. Vitamin B9 ini memiliki rumus kimia C19H19N7O6. Vitamin B9 juga memiliki bentuk aktif berupa tetrahidrofolat atau THF. Vitamin ini merupakan salah satu dari 8 vitamin B yang dapat larut di dalam air. Gambar struktur kimia dari vitamin B9 ini bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, metabolisme asam folat. Makanan yang mengandung asam folat membentuk poliglutamat yang dapat dihidrolisis sebagai bentuk monoglutamat pada mukosa usus halus menjadi tetrahidrofolat. Selanjutnya diubah menjadi 5-MTHF dan glisin oleh enzim serin. Selanjutnya diubah menjadi 5-metil-THF oleh enzim riboflavin dependent oleh enzim MTHFR, dan selanjutnya 5-metil-THF ini adalah merupakan bentuk folat yang ditemukan di dalam plasma di dalam tubuh. Jika kekurangan folat, hal-hal yang dapat terjadi yang pertama adalah mengalami anemia. Anemia dapat disebabkan dari banyak faktor. Sebagian besar disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih dari zat gizi esensial, meliputi zat besi dan asam folat, dan juga vitamin B12. Asam folat ini berperan dalam pematangan inti eritrosit, sehingga ketika mengalami kondisi defisiensi asam folat dapat menyebabkan gangguan pematangan inti eritrosit, sehingga akan mempengaruhi bentuk dan ukuran dari sel darah merah. Nah, oleh karena itu asam folat ini terlibat di dalam pembentukan sel darah merah dan membentuk hemoglobin. Selanjutnya, jika kekurangan asam folat ini bisa menyebabkan kerusakan basa DNA dan pemutusan rantai DNA. Ketika tubuh mengalami kondisi kekurangan folat, akan meningkatkan homocysteine yang menyebabkan kondisi reaktif oksigen spesies atau disebut ROS. ROS ini akan meningkat sehingga akan meningkatkan produksi DTTP yang berakibat pada peningkatan basa urasil yang berlebihan pada DNA. Hal tersebut dapat berakibat pada peningkatan kerusakan basa DNA dan pemutusan rantai DNA. Selanjutnya, yang ketiga adalah aneuploidi. Aneuploidi ini merupakan kondisi kandungan kromosom abnormal yang berbeda dengan status kanonik diploid pada sel somatik atau status haploid pada sel germinal. Kondisi perubahan kromosom secara struktural atau numerik dapat menjadi penyebab aneuploidi. Nah, pada gambar terlihat penderita aneuploidi dan atau disebut juga Down syndrome dan kromosom trisomi pada urutan 21. Nah, selanjutnya jika kelebihan asam folat, maka akan menyebabkan risiko toksisitas vitamin B9 tergolong rendah. Hal ini dikarenakan vitamin ini merupakan vitamin yang terlarut dalam air, sehingga secara teratur akan dibuang dari tubuh melalui urin. Salah satu isu potensial terkait dengan konsumsi asam folat dosis tinggi adalah vitamin B9 memiliki efek masking pada diagnosis anemia perniciosa atau biasa disebut dengan kekurangan vitamin B12. Sumber-sumber asam folat ini, folat dapat ditemukan paling banyak pada kelompok polong-polongan, kacang-kacangan, dan juga gandum atau sereal. Selain itu, metode dalam memasak dapat menurunkan bentuk alami vitamin dalam makanan. Selanjutnya, kandungan folat itu dapat memburuk jika penyimpanannya disimpan lama.
Penurunan itu bisa hingga 23%. Selain itu, jika direbus, asam folat juga akan menurun kandungannya sebesar 48,3%. Nah, berikut gambar tabel di mana tanaman-tanaman yang memiliki kandungan asam folat di dalamnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezi. Kepada Rezi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya berikut merupakan kandungan folat pada sayuran hijau dapat dilihat pada tabel berikut, di mana sayuran-sayuran ini rata-rata masih mentah, sehingga kandungan folatnya masih tinggi. Selanjutnya, berikut merupakan tabel dari kandungan folat dalam makanan yang sudah dimasak. Berdasarkan data yang ditunjukkan, makanan ini sudah dimasak seperti roti, itu menunjukkan penurunan jumlah asam folat dalam makanan tersebut. Selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 awalnya ditemukan lebih dari 70 tahun yang lalu selama pencarian faktor anemia antiperniciosa yang ditemukan dalam ekstrak hati yang digunakan untuk mengobati anemia perniciosa ini. Dan pertama kali dilaporkan oleh Thomas Addison tahun 1849. Pengobatan ditemukan pada tahun 1926 ketika konsumsi hati yang dimasak sebentar menyebabkan koreksi anemia dan mengurangi tingkat kematian. Pada tahun 1956, Dorothy Hodgkin, seorang ahli kristalografi sinar X, menemukan struktur vitamin B12 dan pada tahun 1973, Robert Woodward mensintesis vitamin B12. Adapun vitamin B12 merupakan senyawa organik kompleks yang larut dalam air dalam cincin tetrapirol yang mengandung teocincin korin sebagai atom pusat dengan beberapa substituensi yang terhubung. Vitamin 12 atau dengan nama lain kobalamin, satu-satunya biomolekul alami dengan ikatan karbon logam. Bentuk aktif vitamin ini tersedia secara komersial yaitu seperti adenosicobalamin, cyanocobalamin, dan metilcobalamin. Secara teknis, B12 hanya mengacu pada cyanocobalamin, tetapi istilah B12 digunakan di mana-mana untuk merujuk pada berbagai bentuk kobalamin, seperti metil atau adenosine. Varian yang memiliki ligan bawah yang berbeda disebut sebagai analog kobalamin atau disebut dengan nama trivial. Dapat dilihat pada gambar berikut. Struktur kimia vitamin B12 terdiri dari 4 pirol di tengah cincin korin dan atom CO, mengikat ribosa 5,6-dimetilbenzimidazole. Untuk memiliki aktivitas vitamin B12 harus mengandung cincin korin yang berpusat pada kobalt. Adapun sumber vitamin B12, secara alami vitamin B12 diproduksi oleh mikroorganisme dan bakteri di saluran cerna, serta diproduksi oleh fungi dan alga. Oleh karena itu, hanya produk hewani mengandung vitamin B12. Produk kedelai yaitu miso dan tempe, shiitake, mushroom, alga, merupakan bahan makanan yang mengandung B12 analog. Vitamin B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsi normal memetabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum, tulang, dan jaringan saraf. Sumber vitamin B12 yang terpercaya adalah makanan yang ditoksifikasi B12 seperti sereal, meat analogs, minuman kedelai, dan suplemen B12.
Sekitar 2-4 mg vitamin B12 disimpan di hati, jantung, dan tulang sebagai transkobalamin. Bentuk penyimpanan vitamin B12 di hati, sel darah merah, ginjal, dan otak adalah adenosikobalamin, sedangkan metilkobalamin adalah bentuk utama yang ditemukan dalam darah. Selanjutnya yaitu fungsi dari vitamin B12. Yang pertama yaitu metabolisme asam folat. Vitamin B12 berperan penting dalam mengaktifasi asam folat ke bentuk aktifnya yaitu THF. Kedua, metabolisme asam amino. Vitamin B12 merupakan koenzim dalam konversi metil malonat menjadi suksinat dan diperlukan untuk metabolisme lemak di dalam sel yang optimal. Yang ketiga yaitu replikasi sel. Bersama dengan asam folat, vitamin B12 sangat penting untuk sintesis asam nukleat dan sintesis DNA. Yang keempat yaitu sistem saraf. Vitamin B12 berperan penting untuk sintesis mielin, selubung pelindung di sekitarnya banyak saraf di perifer, tulang belakang, tali pusat, dan otak. Yang kelima yaitu antioksidan. Vitamin B12 membantu pertahanan glutathione dalam bentuk reduksi yang diperlukan untuk fungsi antioksidan. Selanjutnya yaitu metabolisme vitamin B12. Penyerapan vitamin B12 memerlukan dua protein pengikat. Vitamin B12 diserap dalam keadaan terikat pada faktor intrinsik, suatu glikoprotein kecil yang diekskresi oleh sel perintal mukosa lambung. Asam lambung dan pepsin membebaskan vitamin dari ikatan dengan protein dalam makanan dan menyebabkan vitamin dapat berkaitan dengan protein dalam makanan dan menyebabkan vitamin dapat berkaitan dengan kobalofilin, suatu protein pengikat yang diekskresi di air liur. Di duodenum, kobalofilin mengalami hidrolisis sehingga vitamin disebabkan untuk berikatan dengan faktor intrinsik. Oleh karena itu, insufisiensi pankreas dapat menjadi faktor dalam timbulnya defisiensi vitamin B12 yang menyebabkan ekskresi vitamin B12 yang terikat pada kobalofilin. Faktor intrinsik hanya mengikat vitamin B12 diserap dari sepertiga distal ileum melalui reseptor yang mengikat kompleks faktor intrinsik atau vitamin dalam bentuk bebas. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rezi atas penjelasannya. Nah, penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, metabolisme vitamin B12. Berikut adalah gambar bagaimana perjalanan vitamin B12 dalam tubuh manusia. Yang pertama, vitamin B12 diserap dari makanan dan diteruskan melalui sel usus ke transkobalamin atau TC dalam aliran darah. Kemudian, kompleks TC dan vitamin B12 akan mengikat reseptor TC atau CD320, lalu diangkut ke lisosom. Di sini TC akan terdegradasi dan B12 akan dilepaskan. Nutrisi kemudian diangkut melalui transporter CBIJ dan CBIF ke dalam sitosol, di mana B12 akan ditindaklanjuti oleh CBIC dan step gugus akil atau cyanoatas X akan metionin atau MTR. B12 akan didampingi oleh akiliman yang benar dalam sitoplasma. Kemudian untuk aktivitas MMCM atau metilmalonikoamutase, CBD akan memastikan pengiriman ke mitokondria, di mana molekul diangkut ke bagian dalam organel oleh transporter yang tidak diketahui. Kemudian begitu masuk, aksi CBIB dan CBIA memastikan bahwa molekul teradenolisasi dan dikirim ke enzim. Slide selanjutnya. Next. Kemudian kelebihan vitamin B12. Kelebihan vitamin B12 tidak berakibat toksik. Kelebihan vitamin B12 ini diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel cerna
tidak diketahui adanya gangguan. Dosis 1000 mg tidak menampakkan bahaya, tapi juga tidak menunjukkan adanya kegunaan. Next. Selanjutnya, defisiensi vitamin B12. Vitamin B12 ini dikenal sebagai penjaga nafsu makan dan mencegah terjadinya anemia ataupun kurang darah dengan membentuk sel darah merah. Sehingga defisiensi kobalamin bisa mengganggu pembentukan sel darah merah. Akibatnya akan terjadi anemia. Jika terjadi defisiensi berat, vitamin B12 akan menyebabkan anemia fatal yang disebut dengan pernicious anemia. Selain itu, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, sel sumsum tulang tidak normal, dan mudah lelah. Selanjutnya, defisiensi vitamin B12 terjadi disebabkan karena asupan yang rendah, seperti misalnya pada vegetarian yang tidak mengkonsumsi produk hewani, atau akibat terjadinya gangguan absorpsi, misalnya pada kelainan lambung ataupun pada kelainan usus halus. Next. Berikut ini adalah tanda dan gejala defisiensi vitamin B12 atau kobalamin. Yang pertama adalah gangguan replikasi sel yang menyebabkan atrofi pada peradangan membran mukosa di mulut, lidah, dan saluran pencernaan. Yang kedua, anemia dengan itu ditandai dengan mudah lelah, lemah, sesak nafas, dan konsentrasi menurun. Yang ketiga, mengurangi produksi trombosit sehingga dapat meningkatkan risiko pendarahan abnormal. Yang keempat, gangguan perkembangan sel darah putih sehingga tanggapan imun terhadap infeksi ataupun kanker berkurang. Dan yang terakhir itu sering mati rasa, kesemutan di tangan ataupun di kaki, kehilangan kepekaan sensorik, gerakan tidak stabil, koordinasi otot buruk, dan gaya berjalan yang tidak stabil. Next. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan risiko defisiensi vitamin B12. Yang pertama, sekresi asam lambung dan faktor intrinsik pada lansia berkurang sehingga berisiko untuk kekurangan vitamin B12. Yang kedua, kehamilan dan laktasi meningkatkan kebutuhan tubuh akan vitamin B12. Yang ketiga, vitamin B12 yakni konsumsi alkohol berat dapat merusak mukosa lambung dan hati sehingga meningkatkan risiko kekurangan vitamin B12. Yang keempat, kerusakan hati. Hati adalah tempat penyimpanan vitamin B12 dan juga menghasilkan protein-protein darah tertentu yang sangat penting untuk transportasi dan fungsi dari vitamin. Sehingga kalau hati rusak, maka akan menyebabkan defisiensi vitamin B12. Dan yang terakhir yaitu penyakit usus, seperti sariawan tropis, enteropati gluten, penyakit pankreas, penyakit Crohn, dan enteritis kronis dengan diare seperti pada penderita AIDS, dan sehingga dapat mengurangi penyerapan vitamin B12. Nah, adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu vitamin B9 dikenal juga dengan asam folat, sedangkan vitamin B12 dikenal dengan kobalamin. Dan keduanya merupakan vitamin yang penting untuk dipenuhi. Vitamin B12 ini sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel baru, sintesis nukleotida, sehingga diperlukan pada masa kehamilan. Sedangkan vitamin 12 adalah kofaktor dalam proses metabolisme, terutama pada proses metilasi, sintesis DNA, dan dalam metabolisme mitokondria. Sehingga vitamin ini berfungsi untuk menjaga sistem saraf dan membentuk sel darah merah. Baiklah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Rahmi atas penjelasannya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.